kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terhadap semua pihak untuk benar-benar menegakkan protokol kesehatan benar-benar diuji. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut dunia saat ini dalam titik berbahaya akibat COVID-19. Mengantisipasi penularan virus corona, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meliburkan sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat atas. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Selamat siang. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita sebagai manusia yang beragama ya, makhluk yang beragama, alangkah lebih baiknya untuk kita memulainya dengan doa. Doa dipimpin oleh Mas Ito. Baiklah, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita belajar nih, Sir pengen tahu kabar kalian gimana nih? Apakah sehat semua atau gimana? Boleh Dewi, apa kabar nih Dewi? Sehat, Sir. Oke, mantap. Kalau Mas Ito? Sehat, Sir. Oke, sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Sir itu pengen absensi dulu, mengecek kehadiran kalian. Dewi Nelly, Hadir, Sir. Mas Ito, Hadir, Sir. oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai juga nih, Sir pengen tahu kalian siap nggak untuk belajar hari ini? Siap dan mau nggak untuk belajar hari ini? Kayak Sir ya, Sir selalu bawa buku dan juga pulpen, di mana buku dan pulpen ini akan Sir gunakan untuk mencatat nama-nama kalian yang berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Jadi kalian-kalian yang ingin memberikan pendapat ataupun memberikan saran, semuanya nanti akan Sir catat dan semuanya akan dapat nilai tambahan. Boleh mungkin dikasih tunjuk dari Dewi mungkin kesiapannya? Siapkah? Siap, Sir. Oke, Mas Ito, siapkah untuk belajar hari ini? Siap, Sir. Oke, mantap. Nah, kita sudah belajar banyak ya minggu lalu. Kira-kira ada nggak yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Tentang dilema kependudukan, Sir. Oke, benar banget dinamika kependudukan. Kira-kira ada yang masih tahu nggak apa dinamika kependudukan? Sir, saya masih ingat. Silakan, Mas Ito. Dinamika kependudukan itu adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, Sir. Oke, benar banget ya apa yang dibilang oleh teman kalian tadi terkait dengan dinamika kependudukan. Nah, perubahan pertumbuhan penduduk. Itu yang akan kita bahas hari ini, pertumbuhan penduduk. Sebelumnya, saya punya gambar yang bisa kalian lihat di PowerPoint. Itu ada China, India, USA, Indonesia, sampai ke Jepang. Di situ tertera bahwa Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah penduduk 272.307.880 jiwa. Ya, Indonesia berada pada peringkat keempat. Nah, kira-kira nih, saya ingin tanya, kira-kira kalian punya pendapat nggak? Kenapa sih Indonesia itu berada pada peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Sir. Oke, Dewi, silakan. Jadi menurut saya, Sir, Indonesia menjadi negara dengan populasi penduduk terbaik di dunia karena angka kelahiran di Indonesia sangat tinggi, Sir. Benar banget. Benar ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Dewi. Benar banget. Indonesia menjadi negara dengan populasi terbanyak di dunia karena angka kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran artinya pertumbuhan penduduk yang tinggi gitu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, pertumbuhan penduduk. Lantas, Sir, kira-kira apa, Sir, gitu ya? Kegunaan kita belajar ini apa? Manfaat dari kita belajar pertumbuhan penduduk itu apa, Sir? Nah, melalui pembelajaran ataupun materi hari ini, Sir berharap yang pertama, kalian mampu menjelaskan pertumbuhan penduduk, yang kedua, mampu menjelaskan komponen pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga, mampu menyajikan poster berupa data jumlah penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk itu merupakan perubahan dinamis, ya, perubahan dinamis
yang berkaitan dengan komponen kependudukan, fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Nah, saya ingin tanya nih buat kalian, kira-kira kenapa sih jumlah penduduk di suatu wilayah itu berubah dari waktu ke waktu? Saya mau menjawab, Sir. Oke, silahkan. Karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Benar banget. Itulah faktor yang membuat kita ataupun membuat suatu wilayah itu berubah jumlah penduduknya dari waktu ke waktu ya. Benar ya yang dibilang oleh Mas itu tadi. Nah, kita masuk dalam komponen pertumbuhan penduduk. Salah satu komponen pertumbuhan penduduk adalah kelahiran. Kelahiran dalam komponen pertumbuhan penduduk bersifat menambah jumlah penduduk. Oke ya. Kemudian apa Sir faktor penghambat atau juga faktor penunjang dari fertilitas atau juga kelahiran ini? Nah, faktor penghambatnya ada yang pertama KB, pendidikan, dan juga wanita karir. Kira-kira ada yang tahu nggak sih slogan KB itu apa? Saya, Sir, 2 anak Oke, lebih silakan baik. Dewi. 2 anak lebih baik, benar banget. Nah, dengan keluarga-keluarga itu mempunyai KB atau ikut program KB 2 anak lebih baik, maka ini akan mengontrol tingkat kelahiran dan ini juga sebagai penghambat kelahiran seperti itu. Kemudian ada juga namanya faktor penunjang kelahiran. Apa aja itu, Sir? Yang pertama nikah muda, kedua banyak anak banyak rezeki, dan ketiga meningkatkan status sosial. Nah, contohnya apa, Sir? Nah, misalnya kalian pernah lihat, misalnya nenek kalian ataupun kalian punya anak berapa misalnya? 10, 11, 12 gitu ya. Bisa buat pemain bola misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena masih beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Itu yang membuat angka kelahiran semakin tinggi di suatu negara. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang komponen yang kedua, kematian atau mortalitas. Kalau kelahiran itu bersifat menambah, maka kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Lantas apa nih, Sir, faktor penghambat dan juga faktor penunjang kematian? Nah, faktor penghambat yang pertama adalah perdamaian, kedua makanan bergizi, ketiga teknologi kesehatan. Kita sering dengar ya di iklan-iklan makanan sehat, makanan sempurna ya kan, makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, dengan kita makan makanan yang bergizi, maka secara otomatis kita punya imun tubuh yang kuat, kita punya kesehatan yang baik misalnya kayak gitu ya. Dengan kita punya kesehatan yang baik, maka penyakit-penyakit yang rentan untuk menimpa kita itu jadi menghindar. Kenapa? Karena kesehatan kita bagus gitu dengan makanan-makanan bergizi yang kita makan. Selanjutnya ada faktor penunjang. Kenapa mortalitas atau kematian suatu negara itu bisa tinggi? Yang pertama ada perang, kedua ada kriminalitas, ketiga ada bencana alam, keempat ada bunuh diri. Lantas gimana nih, Sir? Apa contohnya, Sir? Misalnya gitu ya. Contohnya adalah yang saat ini kita alami, bencana alam atau wabah penyakit tadi. Misalnya nih, dunia saat ini sedang mengalami wabah penyakit COVID-19. Kita sering dengar ya dari berita, di TV misalnya, angka kematian COVID meningkat, angka kematian COVID dari hari ke hari meningkat, misalnya kayak gitu ya. Nah, angka-angka tadi itu menunjukkan fakta bahwa penyakit ataupun wabah COVID-19 ini telah menambah tingkat kematian atau menambah angka mortalitas di sebuah negara. Selanjutnya, komponen ketiga apa, Sir? Ada migrasi. Nah, migrasi ini juga bersifat bisa menambah atau juga bisa berkurang ya, bisa mengurangi jumlah penduduk. Kenapa? Misalnya nih, contohnya ada kota A dan kota B. Nah, kota A ada 50 orang yang bermigrasi ke kota B. Artinya bisa bertambah, kenapa? Karena di kota B bertambah 50 orang, pindahan dari kota A tadi ya. Kemudian di kota A berkurang 50 karena sudah pindah ke kota B. Itulah mengapa migrasi bisa menambah atau juga bisa mengurangi jumlah penduduk. Lantas nih, Sir, kenapa sih orang pengen bermigrasi? Apa sih yang menarik gitu ya? Apa penarik dari migrasi atau apa pendorong dari migrasi? Nah, penarik dari migrasi ada yang pertama lapangan kerja, ada upah yang tinggi dan juga teknologi kesehatan. Seperti yang kita ketahui ya, mungkin kita sering baca film atau nonton film gitu ya. Kita nonton sinetron di TV-TV bahwa banyak orang yang bermigrasi atau orang-orang desa yang bermigrasi ke kota, ke Jakarta misalnya untuk apa? Untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kota lebih membuka luas lapangan pekerjaan dibandingkan di desa. Itulah mengapa orang-orang atau masyarakat bermigrasi ke kota. Nah, kemudian apa nih, Sir? Faktor pendorong ya, faktor pendorong dari migrasi ini tadi. Kira-kira faktor pendorong dari migrasi itu ada perang, wabah penyakit, bencana alam, dan juga lahan yang sempit. Contohnya apa nih, Sir? Misalnya nih, kita bisa lihat banyak negara yang saat ini mengalami perang ya, mengalami perang. Nah, pada umumnya, pada hakikatnya manusia itu mencari tempat tinggal yang nyaman gitu ya. Gimana mungkin seseorang bisa nyaman jika terjadi perang?
Nah, inilah merupakan faktor yang membuat seseorang itu terpaksa untuk bermigrasi ya. Faktor pendorong untuk migrasi ini terjadi karena negaranya sedang mengalami perang gitu, seperti itu. Oke. Sir punya kuis yang sudah Sir bagikan di Classroom ya. Ini dia pertanyaan-pertanyaan yang ada di Classroom. Kuis ini setiap pertanyaan punya bobot 25 poin. Oke ya, setiap pertanyaan punya bobot 25 poin. Apa itu pertumbuhan penduduk sampai sebutkan dan jelaskan faktor penarik dan faktor pendorong migrasi. Nah, Sir harap kalian bisa kerjakan kuis ini nanti di Classroom dengan waktu 30 menit setelah pembelajaran kita ini selesai. Seperti itu ya. Nah, dari penjelasan yang sudah Sir bilang, Sir berharap banget ada yang bisa merefleksikan gitu ya. Ada yang bisa merefleksikan dari materi pembelajaran kita hari ini. Ada mungkin yang ingin mencoba merefleksikan? Sir. Oke, Dewi. Ingat ya, setiap yang berpendapat itu Sir catat namanya, Sir dapat nilai tambahan. Silahkan, Dewi. Jadi, Sir, menurut saya pembelajaran hari ini itu sudah sangat menarik, Sir. Karena Sir sendiri sudah menjelaskan dengan tata bahasa yang mudah kami mengerti, dengan contoh yang ada di sekeliling kami. Jadi, lebih mudah kami pahami, Sir. Jadi, mungkin itu sih, Sir, pendapat dari saya. Oke, thank you, Dewi. Bagus banget ya yang dibilang oleh Dewi tadi. Terima kasih, Dewi. Semoga selalu semakin giat untuk belajar ya. Nah, selanjutnya, saya ingin tahu kira-kira ada tidak ya yang bisa merangkum atau juga meresum pembelajaran kita hari ini? Nanti saya kasih nilai tambahan loh. Saya. Oke, silahkan Mas Ito. Dari yang saya catat dan saya bisa menyimpulkan bahwasanya pertumbuhan penduduk ini terjadi dikarenakan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi, Sir. Benar banget. Jadi itu ya resum dari materi kita hari ini. Terima kasih Mas Ito, kamu dapat nilai tambahan dari saya. Nah, selanjutnya, Sir berharap kalian itu untuk tetap mencari informasi mengenai materi yang kita pelajari hari ini, baik dari YouTube maupun dari buku. Sir sudah sebutkan dan Sir sudah buat daftarnya itu di Classroom. Kalian bisa cek kira-kira channel YouTube-nya dan juga bukunya bisa kalian baca. Nanti Sir akan share, sudah saya share di Classroom. Selanjutnya itu kalian juga harus mencari informasi ya ataupun materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi materi yang kita pelajari minggu depan adalah komposisi penduduk. Jadi Sir berharap kalian sudah cari referensi, sudah baca-baca buku tentang komposisi penduduk atau bisa sudah nonton-nonton YouTube terkait dengan komposisi penduduk. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita pelajari hari ini. Karena kita sudah membukanya tadi dengan doa, alangkah baiknya sebagai manusia yang beragama, kita juga menutup pembelajaran ini dengan doa. Doa boleh dipimpin oleh Mas Ito kembali. Baik, Sir. Baiklah teman-teman, untuk penutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you buat kalian semua yang sudah berpartisipasi untuk pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak yang menggunakan masker, apalagi di masa pandemi ini, penting untuk menjaga imun tubuh supaya tetap sehat dan semangat untuk belajar. Mungkin sampai di sini aja ya. Saya berharap kalian bisa memahami materi ini sehingga kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bagus dengan kualitas yang bagus dan mampu berdaya saing. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sir. Sampai jumpa, Sir. Sampai jumpa, Sir.